Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah diprediksi menguat mengikuti pergerakan bursa global. Ya, untuk mengetahui bagaimana pembukaan perdagangan saham pagi ini, kita bergabung bersama rekan Jessica Wulandari di studio Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jessica, selamat pagi. Bagaimana IHSG dibuka tadi? Ya, Marvin dan Gemma, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini bergerak di teritori positif, bahkan menembus level psikologis 7.300. Kalau berdasarkan pantauan kami, saat ini IHSG sudah naik 0,74%, posisinya di 7.305. Dengan trading value atau nilai transaksi, pagi ini sudah tercatat di 4,5 triliun. Memang benar, pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini akan mengikuti pergerakan secara global yang tadi malam ditutup kompak menguat. Hal ini disebabkan faktor para investor yang masih wait and see terkait data inflasi di Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang akan dirilis pada malam ini yang diprediksi akan melandai 0,1%. Kalau kita bandingkan dengan bulan Juli, ini berada di posisi 8,5% secara year on year, ini diprediksi akan ada di level 8,4% secara year on year pada bulan Agustus. Inilah yang menyebabkan pergerakan bursa di Amerika Serikat tadi malam ditutup kompak menguat, Marvin dan Gemma. Kalau kami pantau, pada penutupan tadi malam, bursa Amerika Serikat, Dow naiknya 0,71%. Kemudian ada S&P 500 terpantau naik 1,06%. Ada Nasdaq yang naiknya paling signifikan 1,27%. Memang data inflasi yang diprediksi akan menurun ke level 8,4% secara year on year ini sangat ditunggu oleh para investor karena ini juga akan menjadi pertimbangan bagi The Fed nantinya pada tanggal 20 dan juga tanggal 21 September 2022 ini akan mengambil langkah kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuannya. Memang saat ini posisi suku bunga acuan diprediksi akan naik 75 basis point pada bulan September ini, tapi ini akan kita tunggu terus dan terutama untuk rilis inflasi inilah yang masih ditunggu oleh para investor dan masih menggerakkan pergerakan harga saham pada hari ini. Tidak sampai situ saja, pergerakan IHSG juga dipengaruhi sentimen Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berencana untuk menerbitkan peraturan baru. Ini terkait pembatasan ekspor peralatan pembuatan chip ke pabrik di Tiongkok. Selain itu, tidak hanya bursa Amerika Serikat saja yang menguat. Kalau kami pantau pergerakan bursa di zona euro ini juga bergerak menguat. Pada tadi malam, FTSE London naik 1,66%, sedangkan The DAX berhasil menguat hingga 2,4%. Untuk pergerakan bursa di zona euro ini dipengaruhi beberapa sentimen. Yang pertama, para investor yang masih mencerna bagaimana dampak dari kenaikan suku bunga acuan di zona euro sebesar 75 basis point dan suku bunga deposito acuan menjadi 0,75%. Kemudian di satu sisi, saham di zona euro juga naik, ini dipimpin oleh saham retail yang melonjaknya 4,5% dan ini menyebabkan pergerakan bursa utama di zona euro menguat. Selain itu ada sentimen lain, yaitu penyimpanan gas Eropa diprediksi akan mencapai 90% dari kapasitasnya di musim panas ini. Meskipun di satu sisi kita melihat ada pasokan dari Rusia menuju zona euro ini terhenti. Dan Asosiasi Gas Infrastructure Europe ini menyampaikan tingkat penyimpanan gas Uni Eropa saat ini rata-rata 83% sudah penuh. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan bursa secara global pun menguat. Pada pagi hari ini bursa regional juga mengikuti pergerakan bursa Amerika Serikat dan juga pergerakan bursa di Eropa. Kalau kami pantau pada pagi hari ini, Nikkei terpantau naik 0,23%, Hang Seng turun 0,19%, namun Straits Times Singapura berhasil naik 0,17%. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, analis memprediksi akan ada di rentang 7.222 hingga 7.287. Marvin dan Gemma. Ya Jessica, sentimen apa yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan harga komoditas pada hari ini? Ya, Gemma dan Marvin, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini memang tidak sejalan dengan pergerakan IHSG. Namun pelemahan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini hanya tipis 0,08% di level 14.840. Ini dipengaruhi beberapa sentimen. Yang pertama, ada indeks dolar yang pada pagi hari ini terpantau menurun kembali. Penurunannya 0,14% di level 108. Meski demikian, di satu sisi para investor masih menunggu rilis inflasi yang nantinya akan berdampak pada kenaikan suku
suku bunga acuan The Fed yang akan disampaikan pada tanggal 20 September mendatang yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Di satu sisi, sentimen dalam negeri yang masih mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ini adalah para analis dan juga para investor yang masih melihat bagaimana dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi domestik. Maka dari itu, untuk pergerakan nilai tukar rupiah, analis memprediksi akan ada di rentang 14.890 hingga 14.900. Meskipun kita melihat indeks dolar sudah terkoreksi ke level 108 pada pagi hari ini, emas antam masih stagnan dan juga emas COMEX turun. Kalau kita pantau satu persatu, emas antam posisinya di level Rp947.000 per gramnya, sedangkan pagi ini emas COMEX turunnya 0,22%. Ini ke level $1.736 per troy ounce-nya. Sementara itu harga komoditas lainnya yaitu minyak mentah dunia pada pagi hari ini WTI terpantau naik 0,13%. Ini ke level $87 per barrelnya, sedangkan Brent terpantau naik tipis 0,06%. Ini ke level $94 per barrelnya. Kenaikan harga minyak mentah dunia ini disebabkan adanya sentimen pernyataan dari Departemen Energi Amerika Serikat yang menyampaikan kalau stok minyak darurat saat ini turun 8,4 juta barel menjadi 434,1 juta barel dalam pekan yang berakhir pada tanggal 9 September. Dan ini merupakan level terendah sejak Oktober 1984. Yang kalau kita ketahui bersama sebelumnya memang Presiden Joe Biden ini pada bulan Maret lalu berencana untuk melepaskan 1 juta barel per harinya ini dalam 6 bulan dari cadangan minyak strategis atau yang biasa kita dengar dengan SPR, ini untuk mengatasi harga bahan bakar di Amerika Serikat yang saat ini tingginya mempengaruhi pergerakan inflasi di Amerika Serikat yang posisinya pada bulan Agustus ini masih ditunggu rilis inflasinya. Dan inilah yang berdampak pada pergerakan harga minyak mentah dunia sehingga pada pagi hari ini minyak mentah dunia berhasil menguat setelah dalam beberapa pekan terakhir terkoreksi terus. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya Jessica Wulandari langsung dari Studio BI Jakarta. Selamat kembali bertugas.